sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, sahabat-sahabat saya. Yang saya hormati juga Kasat Reskrim, Kepala Kapolsek, para pejabat Polrestabes Medan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul tempat ini. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama terkait kasus-kasus yang diungkap oleh rekan-rekan saya dari tim Satreskrim dan juga dari Polsek jajaran Polrestabes Medan. Baik, langsung saya sampaikan. Mungkin setelah ini rekan-rekan bisa bertanya. Untuk pengungkapan kasus 3C atau curas, curat, dan curanmor, khususnya di periode bulan Februari ini, ya di 2 minggu terakhir ini, saya sampaikan di sini telah terjadi pengungkapan sejumlah 33 kasus dengan jumlah tersangka sejumlah 48 tersangka. Sebagian besar ada di depan kita ini. Untuk penjelasannya atau detailnya, curas ada 4 kasus, jambret 1, pembegalan atau begal 3. Sedangkan untuk pencurian dengan pemberatan rumah, ya, ada 15 kasus, dan sasaran ruko atau toko ini ada 9 TKP. Dan yang terakhir curanmor, roda 2 sejumlah 4 kasus dan roda 4 1 kasus. Ini berhasil diungkap sekali lagi oleh tim dari Satreskrim dan Polsek jajaran, tentunya dengan dukungan dari masyarakat. Ini terjadi di berbagai TKP, ya. Dan selanjutnya saya sampaikan juga untuk yang menjadi banyak pertanyaan kepada saya, itu yaitu tindak pidana curas yang terjadi di Jalan Wahid Hasim, ya, dengan korban inisial RN, ya, terjadi pada tanggal 21 Januari 2022 di Jalan Wahid Hasim, Medan Baru, di mana terjadi penjamretan terhadap tas milik korban sekitar pukul 16 atau jam 4 sore. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan dari tim Satreskrim Polrestabes Medan, ini telah terungkap, ya, dan pelaku berjumlah 5 orang. Yang 4 adalah pelaku di lapangan, 1 sebagai penada 480. Untuk inisial pelaku adalah MRA, FA, dan BS sebagai penada. Untuk 2 pelaku lainnya, inisial A, ini sedang ditahan di Polsek Sunggal, ya, kasus sama, pencurian dan kekerasan. Untuk kasus itu sendiri pada tanggal 21 Januari mungkin rekan-rekan kita sudah tahu, ya, di jambret pada saat keluar dari kendaraan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2, pelaku 2 orang merampas tas milik korban. Selanjutnya, dalam kaitan kronologis penangkapan, ini berdasarkan pengembangan, dan pada hari Rabu kemarin tanggal 16 Februari tim sudah berhasil mengungkap pelaku ini dan membawa, ya, untuk diinterogasi, selanjutnya dikembangkan. Dalam proses
pengembangan ini perlu saya sampaikan di sini telah terjadi perlawanan sehingga diambil tindakan tegas terukur oleh petugas pada tersangka inisial MRA dan juga F ya. Selanjutnya dari hasil pengembangan kita juga memang pelaku adalah residivis ya. Jadi inilah yang memang meresahkan dan berbagai laporan dari masyarakat kepada kita. Untuk pelaku inisial MRA ini sudah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kali atau di 18 TKP dengan modus yang rata-rata sama, yaitu dengan modus jambret yang menggunakan sepeda motor merampas korban-korban yang ada di jalan. Selanjutnya untuk BS sendiri sebagai penada juga sudah 20 kali ya menerima barang-barang dari pelaku ini, dan untuk tetap kita kembangkan apabila ada tentunya temuan-temuan yang lain terkait dengan kasus ini. Ini sedang dalam pengembangan dan akan nanti kita ungkap ya. Mungkin demikian rekan-rekan sedikit yang saya sampaikan, dan saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kasus penganiayaan Pak yang dipercut Pak, berapa orang tersangkanya Pak? Yang dipercut, oh di luar ini ya. Oke, ini saya sampaikan adalah 3C. Dipercut ada kasus penganiayaan sudah terungkap ya, sementara dari penjelasan Pak Kapolsek sudah 6 orang yang akan ditetapkan tersangka, namun tentunya masih menunggu koordinasi dengan JPU. Modusnya ya. Pak, modusnya apa Pak? Modus dari penganiayaan mengakibatkan korban tewas Pak. Ya, oke, Kapolsek bisa menjelaskan ya. Ya. Terima kasih. Demikian rekan-rekan terkait dengan kasus penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi untuk motif setelah didalami hasil keterangan dari para saksi ataupun tersangka, jadi mereka menuduh bahwa tersangka adalah pelaku jambret handphone. Demikian Pak. Jumlah tersangka lainnya ada yang diburu? Dari sementara yang sudah kami amankan 8 orang, hasil gelar perkara dengan Polrestabes, 6 bisa kami tetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan. Untuk 2-nya lagi kami jadikan saksi sampai menunggu hasil ekspos dengan kejaksaan. Pak, korban apa memang jambret apa gimana Pak? Kami hanya menerima keterangan dari para tersangka. Jadi menurut para tersangka dia jambret, tapi kita harus mencari keterangan-keterangan lain, baik dari keluarga maupun teman-teman. Lokasi eksekusi di mana Pak? Di Pasar 12 Pak, dekat SMA. Katanya dibawa ke bengkel. Bengkel apa itu? Bengkel kereta Pak. Jadi mereka menjemput dia dulu, kemudian dibawa, kemudian diinterogasi di sana dan dieksekusi Pak. Diculik atau diambil gitu ya? Diambil Pak, bukan diculik Pak, diambil. Sudah ya, sudah. Pak Kapolres, Baik itu ya. terkait hotline yang baru Bapak luncurkan nih, seberapa besar sih minat masyarakat melaporkan Kamtimas ini di melalui handphone Bapak nih? Cukup besar ya, masih kita sosialisasikan ya, dan mohon rekan-rekan media juga bisa membantu. Cukup besar, sementara masih bergerak naik informasi yang kami terima dari masyarakat, dan kami berusaha untuk menindaklanjuti, kami bisa berusaha untuk memilah-milah. Tentunya mungkin dari situ juga kita bisa melihat pola-pola tindakan kita untuk antisipasi preventif ke depan dari Polrestabes Medan. Terbesar laporan yang terkait apa Pak? Kalau boleh bisa diberitahukan. Ya, sementara pengaduan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat tentang premanisme ya, untuk kasus-kasus sendiri masih belum banyak. Ya, biasanya tentang laporan-laporan yang sedang dalam penanganan. Ini makanya tadi masih bergerak naik, dan kita mengharapkan informasi yang valid, tentunya yang bisa berdampak kepada keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan. Pak, kira-kira di daerah mana Pak yang banyak pengaduan yang kita terima Pak? Masih kita pilih-pilih Mas, ini masih bergerak, saya bilang masih kita polakan dari data-data yang masuk. Nanti tentunya ini yang menjadi
bagian dari analisa evaluasi kita. Bergerak kemana kita untuk dapat lebih menenteramkan masyarakat di Kota Medan. Pak Kapolres, meminimalisir aksi kejahatan jalanan akan terbuat tim khusus Ya, saat ini kita berbagai tim sudah ada, ya kita mengaktifkan pola-pola kering serse yang ada dan mengaktifkan tim-tim. Ini ada timnya Pak Satreskrim juga ada. Sekali lagi rekan-rekan, kita berusaha sedang membuat analisa evaluasi, ya bagaimana kasus-kasus yang terjadi, sehingga nanti perlu langkah ke depan apa. Yang jelas saat ini seperti contoh ini tindakan yang nyata yang kita bisa berikan, kita berusaha terus mengungkap laporan-laporan atau kejadian-kejadian yang terjadi. Mungkin demikian. Pak Kapolres, terkait kasus penyerangan yang di Tanjung Bunga, Pak Kapolres, seperti apa Pak tindakan dan kelanjutan dari kasus penyerangan yang di Tanjung Bunga Desa Amplas, Pak Kapolres? Tanjung Bunga, Iya, Desa Amplas. Tanjung Bunga Desa Amplas. Oke. Ya, bisa dijelaskan Pak Kapolsek ya? Siap, mohon izin terkait dengan di Desa Amplas, Lampung tepatnya. Jadi itu merupakan peristiwa saling lapor ya Pak. Jadi penanganan perkara itu ditangani di Polsek dan di Polres. Untuk penanganannya akan secara bersama-sama dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes. Baik penanganan peningkatan sidik maupun peningkatan penetapan tersangka. Untuk tindakan keduanya dilakukan bersama dengan Satreskrim. Oh ya, jadi ada beberapa kejadian yang saling lapor. Jadi mungkin biar sebagian atau semua kita juga tahu, tetap kita proses kejadian-kejadian yang ada. Tapi memang ada satu kejadian yang dilaporkan oleh pihak yang satu oleh pihak yang lain, sehingga kita perlu betul-betul menggelar kasus-kasus tersebut sehingga sesuai juga petunjuk dari Polda tidak bisa ditangani oleh satu kesatuan, ya biasanya dipisah, satu di Polsek mungkin satu di Satreskrim, sehingga bisa benar-benar objektif pemeriksaannya. Pak Kapolres, satu lagi Pak Kapolres, terkait ada aksi penyerangan geng motor Pak di Helvetia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia Pak, itu udah bagaimana Pak? Ya, itu juga sedang dalam proses kita berupaya maksimal untuk bisa mengungkap kejadian tersebut. Nanti akan kita berikan informasi ya selanjutnya. Sedang kita upayakan maksimal. Oke. Oh ya, di depan kita ini ada inilah barang bukti yang terkait ya dengan Barang bukti kejadian itu. Pak. Ya,